Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang berlimpah ruah. Kembali lagi dengan kami di channel Public News. Kali ini kami akan menayangkan berita yang masih viral di masyarakat tentang Menteri ESDM Bahlil. Jadi ramai diberitakan di media sosial, Menteri ESDM Bahlil membohongi Presiden Prabowo. Informasinya begitu. Jadi Pak Menteri ESDM ini bilang ke Pak Presiden, katanya listrik di Aceh sudah kembali pulih 93%. Tapi kenyataannya di lapangan, di lokasi masih banyak yang padam. Informasinya ini masih kurang lebih masih 60%. Kok bisa-bisanya membohongi Pak Presiden Prabowo? Presiden aja dibohongi, apalagi masyarakat. Jadi masyarakat Aceh itu geram sama Menteri SDM Bahlil. Listrik ini masih banyak yang padam, bilangnya 93% pulih. 93% ya sudah ya otomatis hidup semua. Gimana tanggapan masyarakat tentang hal ini? Kita simak videonya berikut ini. Tetapi juga menyampaikan informasi keliru kepada Presiden. Hingga kini memang Presiden Prabowo belum menanggapi secara resmi mengenai hal tersebut. Namun banyak dari warganet mendesak agar Menteri ESDM segera diganti karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan. Dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan Aceh. Pertama adalah transmisi antara Bireng dengan Arun, ada 6 tower yang rubuh karena sungai yang tadinya lebarnya 80 meter menjadi sekitar 300 sampai 400 meter, dan tower-tower kami terbawa banjir bandang dan juga kabelnya juga hilang. Dampak dari kerusakan ini, maka pembangkit kami di Arun tidak bisa mengaliri Banda Aceh. Maka Banda Aceh mengalami pemadaman bergilir. Masih ada pasokan ke Banda Aceh dari Nagan Raya, tetapi kapasitasnya tidak cukup. Maka Banda Aceh mengalami pemadaman bergilir. Sedangkan
Ada juga kerusakan yang lain, yaitu transmisi dari Biren menuju ke Aceh Tengah, Takengon, dan juga Benang Mulia. Ada tower-tower kami yang juga ambruk. Kami berhasil merestorasi, kemudian dalam saat yang bersamaan, transmisi dari Biren ke Takengon juga berhasil kami restorasi, sehingga pada saat kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia ke Banda Aceh dan rapat kabinet terbatas, kami pada waktu itu cukup optimis bahwa kami bisa mengalirkan listrik dari Arun ke Banda Aceh dan bisa segera mengoreksi pasokan listrik di Banda Aceh. Itu yang pertama. Kedua, kami juga bagaimana membangun aluran listrik dari Arun ke Takengon, itu berhasil kami restorasi. Nah, dalam proses ini kami memberikan informasi yang tidak akurat kepada Bapak Menteri SDM, di mana begitu sambungan transmisi dari Arun ke Biren itu sudah pulih secara fisik, kami harus masih menyambung secara sistem. Dan dalam hal ini kami menyampaikan kepada Bapak Menteri SDM, apabila pada sistem itu tersambung, kami menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam prosesan listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis. Kenyataannya bahwa penyaluran listrik ini jauh lebih berat daripada perkiraan kami. Nah, untuk itu, dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh, karena kami sudah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan apabila koreksi kami untuk penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh bisa berjalan lancar, maka akan meningkat menjadi 93%, ternyata menghadapi tantangan teknis yang sangat berat. Hari ini lagi viral sekali video pernyataan Bahlil terhadap Presiden Prabowo yang terekam kamera yang mengatakan bahwa listrik di Aceh sudah sepenuhnya atau hampir semuanya sudah menyala, yakni 97% menyala katanya. Padahal faktanya di lapangan kalau kita lihat itu masih banyak sekali daerah-daerah yang ya nggak ada listriknya. Bahkan di wilayah atau daerah yang tidak terdampak banjir atau bencana pun itu masih ada yang mati. Jadi pernyataan Bahlil itu memberikan satu pelajaran atau sebuah penjelasan, sebuah gambaran yang sangat faktual sekali terkait pemerintahan di era Presiden Prabowo hari ini. Karena yang disampaikan kepada Presiden itu bukan yang sebenar-benarnya. Dan pernyataan Bahlil ini atau informasi yang disampaikan oleh Bahlil kepada Presiden Prabowo bahwa 97% listrik sudah menyala di Aceh, itu dibantah oleh banyak orang. Bahkan saya lihat ada anggota DPR RI yang juga ikut membantah dan memberikan penjelasan bahwa apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan buruknya, ini bukan satu-satunya masalah yang terjadi di negara kita hari ini ketika terjadi bencana. Karena selain Bahlil, ada juga pernyataan dari Kepala BNPB yang mengatakan bahwa banjir bandang di Aceh dan Sumatera itu hanya mencekam di media sosial saja. Itu beritanya sudah ada di mana-mana, dan kurang lebih menurut Tempo, inilah juga yang disampaikan kepada Presiden, bahwa banjir bandang ini tidak parah sama sekali. Ya di medsos rame, kayak mencekam, kayak wah mengerikan, tapi kenyataannya enggak katanya. Jadi kalau informasi-informasi yang seperti ini sampai ke telinga Presiden dan kemudian diyakini sebagai sebuah fakta atau kenyataan di lapangan, itulah mungkin alasan atau penyebab kenapa banjir bandang di Aceh dan Sumatera sampai sekarang itu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Karena yang disampaikan kepada Presiden ya baik-baik aja gitu. Oh itu sudah ditangani, listrik sudah menyala. Oh nggak ada wilayah yang terisolir sama sekali katanya. Kalau kata Basarnas kalau nggak salah, sudah tidak ada wilayah yang terisolir. Padahal masih banyak orang yang belum mendapatkan bantuan logistik, dan orang-orang ini sampai hari ini itu
mereka berpotensi meninggal dunia bukan karena terdampak atau bukan karena terseret arus banjir bandang atau kena kayu-kayu ilegal, tapi bisa karena mereka kelaparan karena tidak mendapatkan bantuan. Itulah fakta, kenyataan di lapangan yang tidak sampai kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau situasinya seperti ini, sepertinya yang paling mengerikan bukan hanya soal masalah hutan yang digunduli, bukan hanya masalah soal banjir yang kemudian mengakibatkan ribuan orang meninggal hari ini, tapi bencana yang sebenarnya yang lebih mengerikan, yang jauh lebih merusak adalah bencana pejabat-pejabat yang tidak bisa memberikan informasi yang real kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan seharusnya mereka-mereka inilah yang dihabisi lebih dulu, yang dibersihkan lebih dulu. Karena kalau mereka nggak dihabisi, kalau mereka masih bertahan di pemerintahan, ya sampai 2029 bencana itu akan ada setiap hari kepada kita semua. Tanpa banjir bandang, Indonesia sedang dalam bencana setiap harinya. Karena Presiden Prabowo dikelilingi oleh menteri-menteri yang penuh bencana. Bagi Bahlil mungkin ini biasa saja gitu. Ya karena dia sebagai menteri, sebagai ketua partai Golkar, sebagai ketua partai berpengaruh, partai besar di Indonesia gitu ya, dia punya tugas untuk meyakinkan Presiden bahwa harus tenang, ya, harus rapi, harus selesai. Itu saja yang ingin didengar oleh Pak Prabowo gitu. Jadi mungkin itulah yang dia sampaikan. Ya karena kalau sampai bilang listrik masih 40% misalkan atau 30% yang menyala, ya mungkin Pak Prabowo marah nantinya gitu ke Bahlil. Jadi ya daripada marah, daripada Pak Prabowo nanti sakit karena marah, ya udahlah disebut aja sudah 97. Artinya kan hampir semuanya seolah-olah tidak ada masalah listrik di Aceh hari ini. Jadi itu adalah sebuah kebohongan yang sangat mematikan sekali, dan ya masyarakat nampak wajar kalau kemudian marah kepada menteri-menteri penuh bencana yang seperti ini. Dan apa yang disampaikan oleh Bahlil mungkin itu menggunakan permainan logika anak-anak gitu ya. Ya karena ketika dia bilang 97% ya, bahwa faktanya di lapangan ternyata masih banyak yang mati ya, hanya 40% yang hidup gitu ya listriknya. Ya nanti kan hidup juga. Yang sekarang mati nanti juga hidup. Itu kan logika anak-anak gitu. Logika cak lontong lah itu ya, guyonan-guyonan yang ya omong kosong gitu, dan seharusnya tidak disampaikan oleh Bahlil. Dan selain itu ya Bahlil sebagai ketua partai, sebagai politisi yang senior yang sudah lama di politik dan mungkin menganggap kebohongan itu adalah bagian dari rutinitas, dia berpikir mungkin ya nggak akan ada orang yang ngitung juga berapa persen gitu. Emangnya ada yang mau ngitung? Dan kalaupun ada, emangnya bisa dihitung berapa persennya? Itu kan nggak ada yang tahu. Jadi ya dia sampaikan saja begitu gitu untuk membuat Presiden senang saja. Ngeri kali. Ini sungai Amazon ini. Sanggup gini nih. Pak Bowo. Ini kawan. Tengok kami nih gimana. Dear Bapak Prabowo, di mana perasaannya Pak ditipu sama menterinya sendiri yang katanya listrik di Aceh sudah mulai stabil 97%. Lihat Pak, kami di dalam kegelapan masih Pak, ditipu Anda sama si Bahlil. So lonely, Mr. Lonely, I have nobody. Bagaimana bisa? Presiden dapat laporan semua aman, tapi listrik di Aceh baru nyala 60%. Ada apa sebenarnya dengan pernyataan Pak Bahlil? Dalam beberapa hari terakhir muncul polemik besar soal kondisi listrik di Aceh. DPR menyebut listrik di Aceh baru menyala sekitar 60% dan meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk tidak memberikan laporan yang menyesatkan kepada Presiden. Pertanyaannya, kok bisa seorang menteri mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai fakta lapangan? Ada dua kemungkinan besar. Pertama, data yang diterima tidak lengkap. Ini sering terjadi ketika birokrasi di bawahnya hanya menyodorkan angka rata-rata, bukan realita di daerah. Akhirnya laporan terlihat indah, tapi rakyat tetap gelap-gelapan. Kedua, statement tergesa-gesa demi pencitraan. Kadang, demi menunjukkan keberhasilan investasi dan pembangunan,
ada pejabat yang terlalu optimis bahkan sampai menutupi masalah. Tapi yang seperti ini justru bikin presiden salah mengambil kebijakan. Yang jelas, DPR menegaskan bahwa informasi energi adalah hal sensitif karena menyangkut aktivitas masyarakat, dunia usaha, sampai pelayanan publik. Salah laporan, salah keputusan, dan dampaknya rakyat yang dirugikan. Kasus Aceh ini jadi pengingat bahwa transparansi data itu wajib. Apalagi bila disampaikan pada level presiden. Jangan sampai kebijakan nasional dibangun dari angka yang dipoles. Kalau listrik saja bisa dilaporkan setengah benar, gimana data yang lain? Rakyat butuh kejujuran, bukan sekadar narasi keberhasilan. Kalau mau jujur ya, kita fair-fairan aja nih. Kalau mau jujur, Bahlil tuh nggak salah. Nggak salah, dia punya sifat seperti itu, nggak salah. Karena itu memang sifatnya dia. Yang salah itu, yang mengangkat dia, dan yang mempertahankan dia. Sudah tahu punya sifat seperti begitu, diangkat dan dipertahankan lagi. Jadi Bahlil nggak salah, jangan nyalain Bahlil. Dia enjoy aja kok punya sifat seperti itu, dia enjoy. Ada sekali lagi ya, Bahlil itu nggak salah mempunyai sifat seperti itu. Yang salah itu yang mengangkat dia dan yang mempertahankannya dia. Pak Bahlil maksud saya. Menteri ESDM akhirnya meminta maaf kepada Pak Prabowo dan masyarakat atas kekonyolannya yang sempat dihujat publik karena saat ditanya tentang bagaimana kondisi pemulihan listrik di lokasi bencana Aceh, beliau menjawab dengasan asal-asalan. Malam ini listrik pulih 97%. Hal yang jauh dari realita di lapangan, tapi yang penting Bapak senang. Presiden aja berani diprank, apalagi masyarakat, begitu komen warganet. Dan kalau ada yang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua. Malam ini Pak. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93%. Malam ini Aceh semua nyala. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedang dalamnya. Dan kalau ada yang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Ya gimana ya? Ya udah kita maafin. Dari gas, tambang, etanol semua kita maafin Pak. Kita yakin Pak Bahlil aslinya orang baik, ya cuma kadang pemikirannya agak lain aja. Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha lah, semuanya ya, semua kita semua harus apa ya, evaluasi diri.